Seiring dengan waktu, kalian masuk ke fase keempat, yaitu gaslighting. Pada fase ini, sebenarnya kalian para korban tuh mulai bertanya-tanya, gitu ya. Kalian bertanya-tanya, apa sih yang salah dalam kehidupan kalian, gitu. Kalian merasa bahwa, kok saya mulai banyak melakukan kesalahan, dan cinta itu sudah mulai nggak ada, gitu. Kalian bertanya-tanya, salah saya apa? Kenapa saya merasa nggak nyaman? Kalian mencoba, gitu. Kalian mencoba bertanya itu kepada si narsistik, gitu ya. Kalian mencoba mendudukkan persoalan, gitu. Tetapi luar biasanya adalah si narsistik itu akan selalu bisa membalikkan fakta, membingungkan pikiran kalian, gitu ya, dan membuat kalian selalu berada pada posisi yang salah, gitu ya. Setiap argumen, setiap kalian ingin mencari tahu, itu selalu berakhir dengan keadaan di mana yang salah itu ya kalian, gitu ya. Si narsistik nggak melakukan kesalahan. Begitu hebatnya seorang narsistik meyakinkan diri kalian, sampai kalian tuh sudah nggak percaya lagi kepada penilaian diri kalian. Gitu. Kalian bergantung kepada penilaian diri dia, di mana semuanya pasti berakhir di satu kesimpulan. Si narsistik tidak pernah salah, dan kalian selalu salah. Fase kelima, itu namanya resignation atau pengunduran diri. Gitu ya. Pada fase ini, kalian sudah merasa sangat lelah. Kalian lelah sekali dengan segala argumen, dengan segala kenyataan bahwa kalian itu akan selalu melakukan kesalahan. Kalian udah nggak percaya nih sama diri kalian. Dengan segala penilaian kalian nggak percaya lagi. Kalian sudah berusaha, gitu. Kalian udah berusaha bicara baik-baik. Kalian sudah berusaha membenarkan persoalan. Kalian berusaha mencari tahu apa yang salah. Kalian berusaha duduk bersama untuk menjelaskan segala permasalahan. Tetapi luar biasanya, itu nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Pertengkaran, argumen-argumen yang terjadi itu nggak pernah sampai ke titik temu, gitu ya. Kalian merasa sangat lelah dengan itu, dan kemudian ya, kalian memutuskan, gitu. Kalian berkata kepada diri kalian bahwa ya udahlah, gitu ya. Mungkin pernikahan atau hubungan itu memang begini, gitu. Nggak ada yang sempurna dalam sebuah hubungan. Gitu. Dan kemudian apa yang kalian lakukan? Kalian menurunkan standar kehidupan kalian, gitu. Kalian menurunkan standar-standar di mana dulu kalian nggak terima. Abuse yang terjadi kepada kalian mulai menerima itu, ya. Standar kehidupan kalian mulai menerima itu. Komunikasi yang buruk, kalian mulai menerima itu. Semuanya dengan harapan bahwa ketika saya menurunkan standar kehidupan saya, ketika saya menurunkan standar apa yang saya inginkan, dia akan berubah. Dengan berjalan waktu ketika saya mengorbankan diri saya, dia akan berubah dan keadaan kembali ke fase pertama dulu, yaitu fase love bombing, di mana dia menjadi orang yang sempurna bagi saya. Tetapi sayangnya, itu semua tidak terjadi. Kalian masuk ke fase ke-6. Fase ke-6 itu adalah kehilangan diri kalian. Iya, kehilangan diri kalian, gitu ya. Ketika di fase sebelumnya, gitu ya, kalian menurunkan standar kehidupan kalian, mengorbankan diri kalian dengan harapan dia akan kembali seperti dahulu, harapan itu nggak pernah terwujud. Dia yang dulu itu nggak pernah kembali. Abuse yang terjadi kepada kalian itu semakin lama, semakin parah. Argumen yang terjadi semakin lama, semakin sering terjadi. Dan luar biasanya adalah, dia akan memproyeksikan semua hal buruk yang dia lakukan kepada kalian. Dia melakukan abuse, tetapi dia menuduh kalian yang melakukan abuse. Semua hal buruk yang dia lakukan, dia proyeksikan kepada kalian. Kalian akan jadi orang yang selalu bersalah di dalam setiap konflik yang terjadi dalam hubungannya kalian. Ketika di fase sebelumnya, kalian berharap bahwa dia akan kembali ke fase yang dulu. Fase love bombing, ketika dia mencintai aku. Di fase ini, kalian udah nggak punya harapan itu. Yang terjadi pada fase ini hanyalah kalian hanya survive atau bertahan. Di fase ini kalian akan berkata bahwa yang penting damai aja. Yang penting saya nggak di silent treatment. Yang penting saya tidak di abuse secara verbal atau fisik. Yang penting saya nggak berargumen. Yang penting saya tidak bertengkar. Yang penting tidak terjadi apa-apa saja. Saya sudah bahagia. Begitu rendahnya standar kebahagiaan kalian di fase ini. Kalian udah nggak berpikir gitu tentang kebahagiaan, tentang love, tentang kasih sayang, tentang penghargaan, tentang rasa respect. Itu udah keluar dari kehidupan kalian. Itu udah hilang dari pikiran kalian. Yang kalian pikirkan hanya bagaimana cara kalian untuk tetap waras dan tetap bertahan hidup di dalam lingkaran toksik yang mengerikan ini.
Dan yang terakhir, tahap ketujuh itu adalah addiction, ketika kalian bergantung sepenuhnya kepada seorang narsistik. Apa yang terjadi pada tahap ini? Tahap ini adalah ketika di mana kalian sudah nggak punya kendali lagi terhadap diri kalian. Pada tahap ini, kalian tuh udah nggak tahu lagi gitu, kehidupan kalian itu akan seperti apa gitu ya. Kalian akan berada pada ketakutan dan kecemasan yang konstan. Kalian nggak tahu gitu ya, kapan si narsistik itu akan meledak. Kalian nggak tahu kapan akan ada masalah di dalam kehidupan kalian. Si narsistik itu bisa saja tiba-tiba datang, membuat suatu masalah, atau memunculkan suatu masalah, membuat sebuah perdebatan, membuat sebuah argumen, di mana pada akhirnya pasti kalian akan menjadi orang yang tertuduh di situ. Kalian akan menjadi orang yang bersalah di situ. Ketika orang lain di dalam sebuah hubungan merasa sangat senang ketika dia bertemu dengan pasangannya misalnya, di tahap ini, yang ada bagi kalian itu cuma ketakutan, kecemasan gitu. Kalian bertanya-tanya gitu, apa yang akan terjadi, apa yang akan dia lakukan saat ini gitu. Kalian begitu ketakutan, tetapi kalian nggak bisa mengontrol kehidupannya kalian. Kapan kebahagiaan dalam kehidupan kalian? Yaitu ketika tiba-tiba si narsistik itu berubah jadi baik gitu ya. Akan ada saatnya tiba-tiba si narsistik itu kemudian datang, memberi love bombing kepada kalian, melakukan breadcrumbing kepada kalian, memberi sedikit perhatian-perhatian kecil, memberikan hadiah-hadiah kepada kalian, dan kalian merasa senang pada saat itu. Tetapi kita tahu itu hanya sementara, karena kecemasan kalian, ketakutan kalian itu akan terus berulang. Fase addiction inilah yang membuat seorang korban narcissistic abuse bergantung kepada si narsistik. Kondisi up and down, gitu ya, penderitaan dan kebahagiaan yang diatur sedemikian rupa oleh si narsistik, itulah yang membuat si korban itu bergantung kepada dia sepenuhnya. Kondisi di mana narsistik memegang kendali penuh terhadap korbannya dia. Penderitaan kalian dan kebahagiaan kalian tidak ditentukan lagi oleh diri kalian, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh si narsistik. Dan kalian nggak bisa lepas dari situ, gitu ya. Kalian hanya bisa pasrah. Bila dia marah kepada kalian, kalian akan merasakan penderitaan. Dia tahu bahwa kalian mungkin saja bisa lepas dari dia akan memberikan sedikit kebahagiaan kepada kalian. Semuanya ada dalam kendali si narsistik. Inilah yang menjelaskan kenapa kalian para korban narcissistic abuse tidak bisa lepas dari si narsistik. Ketika kalian mau melarikan diri, dia akan memberikan cinta kepada kalian, dan ketika kalian sudah menyerahkan kembali diri kalian sepenuhnya, dia akan memberikan penderitaan kepada kalian. Kondisi up and down yang akan terus membuat kalian berada pada kontrol si narsistik. Teman-teman, semoga video kali ini bisa menjelaskan kepada kalian semua apa yang terjadi pada diri kalian, atau ketika kalian melihat orang lain yang tidak bisa melepaskan diri mereka dari pasangan mereka yang narsistik. Semoga video ini bisa menjelaskan kepada kalian sesuatu yang mungkin membingungkan bagi orang-orang yang tidak pernah mengalami hal ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.